Pak Fadil seperti apa begitu ya tanggapannya sejauh ini dan, mungkin concern Anda begitu sebagai, ekonom sekaligus juga mungkin dari Kapki begitu berkaitan dengan kasus minyak kita yang tidak sesuai dengan, takaran, bagaimana Pak Fadil? Ya, saya kira yang eh, pertama harus dicari itu adalah sebabnya ya. Sebab kenapa kemudian para pedagang atau distributor atau produsen daripada minyak kita itu melakukan eh, pengurangan takaran itu ya, yang darinya harusnya 1 liter menjadi 0,8, 7,5 dan seterusnya itu. Jadi sebabnya apa gitu, ya kan? Sebelumnya kan saya kira itu tidak terjadi gitu. Nah ini saya kira ada kaitannya dengan kenyataan bahwa sekarang ini kita mengalami eh, harga CPO itu mengalami kenaikan yang cukup besar ya, yang cukup tinggi gitu. Sehingga ongkos produksi, distribusi, transport dan seterusnya itu daripada minyak kita itu jauh lebih tinggi daripada harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah itu kan 15.700 di tingkat konsumen retail ya. Sementara sekarang misalnya harga CPO-nya saja itu sekitar 15.500. Nah, jadi kalau misalnya ditambah dengan ongkos olah, kemudian distribusi dari D1 sampai D3, maka kalau misalnya eh, jadi ongkos produksinya itu jauh lebih tinggi daripada 15.700 itu. Jadi kan nggak mungkin selamanya eh, pedagang itu menjual harga dengan kerugian gitu ya. Ya kalau tidak ya dia akan kalau terus demikian dia akan mengalami ya kebangkrutan gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Itu yang saya kira sebab utamanya itu seperti itu. Nah, sekarang Mmm, masalahnya kenapa kemudian harga CPO itu tinggi? Ya salah satunya ya juga karena eh, eh, kebijakan daripada pemerintah sendiri sebenarnya yang meningkatkan ya bauran daripada program B35 itu menjadi B40 ya kan di tahun ini. Kemudian di tahun depan B50. Sementara produksi daripada CPO itu sendiri mengalami stagnasi ya atau boleh dikatakan mungkin juga menurun gitu. Jadi kan pasokannya menjadi sangat tight gitu ya, sangat ketat mhm. gitu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan harga meningkat tersebut, harga CPO-nya itu meningkat gitu. Jadi saya kira eh, harus ada semacam koreksi kebijakan ya dalam hal HET minyak kita itu. Nah, Oke. itu sebenarnya Koreksi sederhana kebijakannya saja. seperti apa begitu, Nah, Pak? nah, ya makanya koreksi koreksi kebijakannya itu adalah bahwa HET itu seharusnya disesuaikan setiap bulan lah gitu ya, sesuaikan dengan perkembangan harga CPO itu sendiri. Jadi harga minyak kita itu juga mengalami eh, fluktuasi lah ya kan, kadang tinggi kadang rendah gitu kan. Kalau harganya CPO-nya rendah ya HET-nya nanti ditentukan sesuai dengan ah, harga CPO itu yang rendah gitu kan. Kalau harga CPO-nya tinggi ya, ya kemudian HET-nya disesuaikan juga Mhm, gitu. Ya, mhm. dan itu juga terjadi kepada eh, eh, misalnya ketika pemerintah menentukan harga patokan ekspor gitu kan. Ya, Pemerintah kan Kementerian Perdagangan kan menentukan harga patokan ekspor ya, ya kan. mhm. Seperti itu, jadi Baik. bisa juga dikatakan nanti harga patokan
dalam negeri misalnya Baik gitu. baik. Nah jadi menutup ruang ya, untuk terjadinya, itu tadi, penyimpangan, pelanggaran, atau pengurangan volume daripada, minyak kita itu sendiri gitu. Oke, baik.